adik-adik teruna yang diberkati Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat selalu. Pagi hari ini, puji Tuhan, kita masih boleh dapat mengikuti ibadah persekutuan teruna GPIB Immanuel Medan walaupun masih secara daring. Adik-adik, pelayan firman kita nanti dibawakan oleh Bapak Penatua Tulus Situmorang. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur lagi Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh mengikuti ibadah walaupun masih secara daring di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan dan melayakkan kami untuk dapat melakukan apa yang akan kami dengarkan nanti ya Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Berkati juga Bapak Penatua Tulus Situmorang yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan daripada Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau dengar-dengar akan firman Tuhan, biar Tuhan yang menyertai kami, mengurapi kami, sehingga firman yang boleh kami dengar sepanjang ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai yang ke-9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas.
dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualangan-petualangan di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Sesuai dengan topik khotbah kita pada pagi hari ini yang berjudul agar kita tidak bersikap diskriminatif. Kalau kita dengarkan bacaan kita tadi, dikatakan di sana atau diceritakan di sana bagaimana Paulus dan Silas begitu luar biasa, begitu menggebu-gebu di dalam memberitakan firman kebenaran Tuhan di kota Tesalonika. Sekarang itu kita kenal dengan kota Yunani, di mana ada bait suci orang Yahudi di kota tersebut. Mereka bercerita, mereka memberitakan firman kebenaran Tuhan itu begitu luar biasa, begitu bersemangat, sehingga banyak orang-orang di kota tersebut menjadi percaya dan akhirnya mereka mengikut kepada Yesus. Apa akibatnya, adik-adik? Orang-orang Yahudi yang ada di sana maupun orang-orang jahat yang ada di kota tersebut, mereka menjadi cemburu. Mereka menjadi iri kepada Paulus dan Silas karena begitu banyak orang meninggalkan mereka. Akibatnya mereka berusaha untuk memburu, mencari Paulus, dan mereka mau mengenyahkan Paulus. Mereka bahkan pergi menyerbu rumah Yason, di mana Yason adalah orang yang menyediakan tempat tumpangan kepada Paulus dan Silas di kota tersebut. Tetapi mereka tidak menemukan Paulus dan Silas di sana. Akhirnya Yason sendiri yang tadi ditahan, akhirnya mereka bebaskan karena mereka tidak menemukan Paulus dan Silas di kota tersebut. Dari bacaan yang kita renungkan tadi, apa yang bisa kita tangkap? Apa yang boleh kita dapat dari firman Tuhan yang telah dibacakan tadi? Yang pertama, agar kita harus seperti Paulus, seorang perwira Romawi keturunan Yahudi yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman begitu luar biasa, begitu bersemangat, tidak ada rasa takut. Kita harus seperti mereka agar berani memberitakan firman kebenaran itu dimanapun kita berada, dimanapun lingkungan kita berada. Kita tidak boleh takut. Kita harus memiliki keberanian seperti Paulus dan Silas. Yang kedua, jangan pernah iri, jangan cemburu terhadap keberhasilan atau kelebihan orang lain. Karena Tuhan menciptakan manusia ini unik. Tuhan menciptakan manusia itu dengan segala kelebihan masing-masing. Tuhan menciptakan manusia itu ada yang kulitnya yang berwarna kuning, coklat, hitam, merah, dan sebagainya. Rambut orang juga macam-macam. Ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting. Mata orang juga berbeda. Ada matanya yang sipit, ada matanya sedang, ada matanya yang melotot. Semua Tuhan ciptakan kita ini dengan perbedaan masing-masing. Tetapi kita harus menggali potensi kita sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Kecemburuan atau iri hati, kalau kita pelihara, itu bisa melahirkan kebencian. Kebencian akan bisa melahirkan permusuhan, dan permusuhan akan bisa melahirkan kepada pembunuhan. Bisa pembunuhan fisik, bisa juga pembunuhan karakter.
Hoax itu juga salah satu bentuk pembunuhan karakter yang mendiskreditkan orang lain. Mungkin adik-adik masih ingat bagaimana ketika Kain cemburu kepada Habil. Akibat kecemburuannya kepada Habil, dia rela bahkan berani membunuh adiknya sendiri. Itulah salah satu dampak akibat daripada cemburu atau iri hati yang membabi buta. Tuhan juga menciptakan kita ini dengan berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam sifat, berbagai macam karakter. Semua perbedaan-perbedaan yang ada tersebut tidak kita jadikan untuk menjadi pemisah satu dengan yang lain, tetapi justru perbedaan-perbedaan yang ada harus kita jadikan sebagai sarana untuk saling melengkapi, saling memperlengkapi, agar kita bisa bersama-sama membangun tubuh Kristus. Jadi perbedaan bukan kita jadikan sebagai sarana untuk berpisah, untuk saling menolak, tetapi justru perbedaan harus kita buat untuk sarana saling melengkapi, saling memenuhi satu dengan yang lain. Ketika ada perbedaan di antara kita, kita harus saling membantu, saling tolong-menolong, saling mengasihi. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik mungkin bisa memperhatikan kita punya jari ada 5. Semuanya berbeda. Fungsi juga berbeda. Jadi ada jari kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada jari jempol. Fungsinya ini semua berbeda-beda. Tetapi kalau kelima jari ini bersatu, dia akan mendapatkan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dia akan bisa melakukan tugas-tugas yang berat yang tidak bisa dilakukan oleh masing-masing jari ini kalau bekerja sendiri. Dia bisa mengangkat beban yang berat. Dia bisa melakukan suatu tugas-tugas untuk melakukan tugas-tugas yang berat kalau dia bersatu. Inilah fungsi perbedaan yang dijadikan sebagai pemersatu. Jadi ketika kita ada perbedaan satu sama yang lain, jangan ada cemburu, jangan ada pengkotak-kotakan, jangan ada diskriminasi. Pengkotak-kotakan atau diskriminasi itu adalah ciri-ciri kesombongan, merasa kita lebih dari yang lain, kita merasa lebih hebat daripada yang lain. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan kita harus saling merendahkan diri, saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling mengasihi, dan kita akhirnya bisa membangun tubuh Kristus, tubuh yang kuat, dan kita boleh menjadi berkat satu sama lain. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, di mana pada saat ini kami masih diberikan kesehatan. Ya Tuhan, kami sudah selesai beribadah, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk berlaku seturut dengan firman-Mu, dan mengarahkan seluruh hidup kami untuk taat kepadamu. Terlebih itu juga ya Tuhan, kiranya Kamu berkati kakak-kakak pelayan yang sudah senantiasa menyampaikan firman-Mu dan membimbing kami. Terlebih itu juga ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, sahabat dan teman-teman kami. Berkatilah dan lindungilah mereka semua ya Tuhan, dengan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa pada saat ini kami mengakui kelemahan dan keberdosaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah darah-Mu membasuh kami, mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang boleh kami rasakan saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat
seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Medan. Tuhan kiranya juga memberkati kami, memberkati adik-adik layan kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja-gerejamu Tuhan dimanapun berada, khususnya GPIB Immanuel Medan. Tuhan berkati Bapak Pendeta beserta dengan keluarganya dalam pelayanannya, dalam kesehatannya Tuhan. Dan juga para pelayan Tuhan yang turut andil dalam pemberitaan firman-Mu di gereja. Tuhanlah yang memberkati dan melayakkan kami semua Tuhan dalam melayani firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar boleh kami lakukan juga di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, biarlah ya Tuhan juga kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu, khususnya gereja Maduma yang dalam masa pembangunan finishing yang hampir selesai. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam pembangunan gereja kami. Berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja Maduma saat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya gereja kami dapat berdiri kokoh karena kekuatan daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga Tuhan mau berdoa buat kami semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan selalu memberkati pendidikan adik-adik layan kami ya Tuhan, di dalam proses belajar mengajar yang masih dalam keadaan daring. Dan juga Tuhan, seluruh kehidupan kami mau serahkan hanya kepadamu. Tuhan, inilah doa kami yang kurang dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakannya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, teman-teman, dan terus mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang masih memberkati kami sampai hari ini. Ya Tuhan, baru saja kami mengumpulkan persembahan, katalah persembahan itu agar dapat berguna bagi gereja dan bagi orang di sekitar kami. Berkati juga aktivitas kami setelah ini ya Tuhan. Inilah doa anakmu yang belum sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Demi nama Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Diatur oleh Tuhan dan tangan
Baik, adik-adik, marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan sendiri. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan Anaknya dan Roh Kudus menyertai kita hari ini kekal selama-lamanya. Amin.